Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, setelah Raja Saul tewas dalam peperangan melawan orang Filistin, Daud diangkat menjadi raja atas wilayah Yehuda. Nah, Daud memindahkan tabut ke dalam kota Yerusalem. Tetapi belum ada bangunan khusus, tabut itu ditempatkan di satu tenda. Benar bahwa tabut ini ditempatkan di tenda yang dibuat khusus. Dan bisa dikatakan pastilah tendanya istimewa karena yang membuat adalah seorang raja. Tapi ingat, tabut Tuhan ditempatkan di tenda, sedangkan Daud sudah tinggal di dalam istana. Daud merasa ada yang nggak beres. Dia merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Karena itu, dia berbicara kepada Nabi Natan. Kita bisa melihat hal itu di 2 Samuel bab 7. Daud berkata begini kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Kayu aras itu bisa dikatakan kayu yang istimewa. Kayu yang dari zaman dulu sudah bisa dikatakan kuat dan mahal, hanya tumbuh di Lebanon. Istana Daud megah, kuat. Tabut perjanjian masih ditempatkan di bawah tenda. Nah, dengan mengatakan hal seperti ini tadi, sebenarnya Daud ingin membuatkan istana untuk tabut perjanjian. Sehingga tabut itu mendapatkan tempat yang layak di ibu kota. Nah, niat itu disampaikan kepada Nabi Natan, dan Nabi Natan mengatakan begini, "Baik, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Jadi Nabi Natan memandang bahwa niat Daud itu baik. Tetapi kemudian Tuhan menjumpai Nabi Natan dan kemudian menyampaikan firman, dan Nabi Natan harus menyampaikannya kepada Daud. Dan dalam firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daud lewat Natan, Tuhan menyampaikan keberatan. Dikatakan begini di 2 Samuel bab 7 ayat 7. "Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang pemimpin Israel yang kuperintahkan untuk menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Tidak pernah ada di antara para pemimpin Israel yang ada sebelum Daud itu diminta oleh Tuhan untuk mendirikan rumah baginya. Nah, hal yang sama sekarang disampaikan kepada Daud. Tuhan tidak memerlukan rumah. Nah, saudara-saudara, hal yang senada kita bisa lihat di kitab Nabi Yesaya bab 66 ayat 1. "Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Allah itu terlalu besar untuk ditempatkan di satu rumah, di satu bangunan. Allah itu tidak terikat kepada tempat. Dan Allah tidak akan menjadi tunawisma kalau sampai tidak ada bangunan yang disediakan untuk Dia. Karena apa? Kekuasaan dan kebesaran Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Nah, kemudian
kita bisa lihat lebih lanjut, Tuhan memang tidak mau Daud mendirikan rumah baginya. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membangkitkan keturunan bagi Daud. Lihat di bab 7, 2 Samuel bab 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, tentang anak yang akan lahir untuk Daud ini dikatakan begini, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Rumah bagi namaku, bukan rumah bagiku. Apakah ini hal yang berbeda? Ya. Dalam pemahaman keagamaan orang-orang di zaman kuno, dewa itu bisa ditempatkan di satu bangunan, satu kuil, dan dewa itu dipikirkan tinggal di tempat itu. Nah, Allah Israel tidak bisa digambarkan dengan cara seperti itu. Allah tidak memerlukan tempat tinggal dan bangunan apapun yang dibuat oleh manusia terlalu kecil. Nah, yang kemudian dikatakan Tuhan itu adalah anak Daud akan mendirikan rumah bagi namanya. Disitulah nanti orang-orang Israel bisa datang dan memanggil nama Tuhan. Disitulah orang-orang Israel bisa datang dan memuliakan Tuhan, mempersembahkan korban. Tetapi rumah yang akan didirikan itu tidak akan pernah membatasi gerak dan tempat Allah. Nah, saudara-saudara, di kemudian hari Salomo, anak Daud, inilah yang mendirikan bait Allah di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan niat Daud, ini sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Berulang kali dikatakan, Tuhan menyertai Daud. Sejak awal perjalanan hidupnya, bisa dikatakan Tuhan terus menyertai Daud. Sekali lagi, sejak dia diurapi, kemudian datang ke istana menjadi pemain musik, menjadi tentara, menjadi menantu raja, menjadi pelarian, sampai kemudian menjadi raja Israel, Daud mengakui Tuhan menyertai dia. Dia melihat bagaimana Tuhan datang menolong dia dalam perjalanan hidupnya. Sekarang, setelah Daud punya kuasa dan menjadi raja, dia tidak lupa kepada Tuhan. Dan dia ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan yang diniatkan oleh Daud adalah mendirikan rumah bagi Tuhan. Niat itu memang baru terwujud dalam diri anaknya. Tetapi kesadaran bahwa Tuhan sudah menyertai Daud, sudah menyertai dirinya, ini yang menggerakkan Daud untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah, belajar dari kesadaran Daud ini, kita perlu memperhatikan apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk saya, dan sekarang apa yang saya ingin lakukan untuk Tuhan. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.